Selamat datang di acara iCommunity ya. Dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network ya, berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, di luar sana ada tagline yang bilang adalah Your Network is your network. Adalah jaringan Anda ataupun komunitas Anda adalah kekayaan Anda gitu ya. Nah, tetapi kalau saya berpikir itu sepertinya egois banget dong. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, walaupun nggak salah sih. Ya. Nah, tetapi saya pengen coba sharingkan juga satu sudut pandang lain sama teman-teman ya, di mana kita bisa berbagi relasi dan untuk memperbesar rezeki. Oke. Nah, kenalin dulu buat teman-teman. Nama saya adalah Juanda Rovelin. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga certified trainer, founder dari iCommunity, dan digital marketer. Beberapa karya saya sudah nerbitin 2 buah buku, 1 buah ebook, dan 1 buah game card. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce. Ya, social commerce ini adalah kita kalau mau bertransaksi, kita kalau mau berbisnis, semuanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita semua. Nah, kalau misalnya kita lihat demografi penduduk yang ada di Indonesia ini. Yes, Pak. Share screen-nya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan, Pak. Sebentar. Ini, Pak. Kelihatan udah? Masih belum, Pak Juanda. Belum. Nggak kelihatan, Pak Juanda. Oh, atau karena Gelap, internet gelap. Gelap ya? Gelap, oh, gelap. berarti itu internet saya biasanya kayaknya kalau gelap itu apa namanya? Kurang apa bandwidth-nya ya? Nggak apa-apa, saya ceritain aja. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat demografi penduduk di Indonesia saat ini, ya, total populasi yang ada di Indonesia itu adalah 272 juta manusia ya yang ada di Indonesia. Dengan total pengguna internet itu ada 175 juta dan pengguna sosial media itu ada di 160 juta. Nah, sedangkan pengguna smartphone itu ada di 330 juta, teman-teman. Ya. Dan kalau kita lihat jumlah entrepreneur-nya, kalau di negara maju itu adalah 14%, sedangkan kalau di Indonesia itu hanya baru kisaran 3%, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menjadi entrepreneur di eranya social commerce saat ini? Anda bisa melakukannya dengan cara berkompetisi atau bisa melakukan dengan cara berkolaborasi, teman-teman. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah contoh dari kita berkolaborasi. Ya, saya ngobrolin tentang bisnis, supaya ngobrolin tentang saham. Itu adalah sebuah kolaborasi seperti itu. Ya. Nah, berbisnis di era digital pada saat ini, kita bisa pilih apakah kita mau menjadi ikan-ikan kecil yang ditangkap ataupun dimakan oleh ikan-ikan besar karena kita sebagai ikan-ikan kecil berserakan di mana-mana, atau kita sebagai ikan-ikan kecil dapat berkolaborasi, bersinergi, dan kita bisa mengalahkan ikan-ikan besar yang ada di luar sana. Kenapa? Karena pada era pandemi saat ini, bukan lagi pebisnis yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas dapat mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian. Nah, pertanyaannya adalah di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda sebagai seorang calon pebisnis, ataukah Anda seorang pebisnis pemula, atau seorang pebisnis yang berpengalaman? Nah, berdasarkan riset yang kita lakukan di iCommunity ini, kita mewawancarai sekitar 100 pengusaha UMKM yang ada di Indonesia yang kita kenal. Ternyata ada 3 tantangan dan 3 realitas terbesar pebisnis di masa pandemi saat ini. Ya. Tantangan yang pertama adalah mereka rata-rata bilang nggak punya modal besar. Nah, ya realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Sedangkan tantangan kedua adalah
nggak punya pengalaman bisnis. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang-orang yang mau menjadi mentor Anda untuk mengembangkan bisnisnya. Dan yang terakhir adalah nggak punya produk unggulan. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka itu hanya belum ketemu orang-orang yang bisa memberikan akses kemitraan untuk mereka bisa berjualan produk-produk unggulan, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau mengetahui solusi juga dari ketiga masalah tersebut, atau mungkin teman-teman mengalami masalah yang sama, stay sampai akhir seminar hari ini, webinar hari ini, ya, karena nanti di akhir acara saya akan memberikan informasi mengenai sebuah komunitas yang sangat luar biasa ini, ya, bagaimana teman-teman bisa bergabung juga dengan komunitas yang luar biasa ini. Nah, sebelum itu di sini sudah hadir guru saya, ya, guru saya yang tempat saya belajar menanyakan ilmu tentang saham, ya, dan luar biasa sekali. Saya banyak terbantu, ya, saya banyak terbantu dengan sistem yang diciptakan oleh guru saya ini, ya. Guru saya ini juga sudah pengalaman, ya, lebih dari 24 tahun, ya, pengalaman lebih dari 24 tahun di dalam dunia persahaman ini, ya, trading seperti itu. Nah, tanpa membuang banyak waktu lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan ataupun reaction yang meriah, Suheng atau Pak Hendra Martono Lim. Oke, thank you. Saya izin screen share dulu ya. Siap. Sorry, tadi screen saya masih hitam nggak tadi? Sudah nyala tadi. Oke. Ya, memang ini beberapa hari terakhir ini memang Zoom banyak mengalami masalah nih. Yes. Ini pun saya juga masih belum bisa nih. Oke. Belum loading. Ya, oke, teman-teman sambil menunggu. Kalau misalnya memang belum bisa saya di spotlight? Oh, spotlight boleh. Jadi saya langsung dari Oke. Bisa kelihatan? Oke. Sudah kelihatan. Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman, hari ini saya berterima kasih sekali sama Pak Juanda. Pak Juanda, ya, dari beliau juga sudah belajar sama saya juga. Jadi saya perkenalkan dulu acara kita ini nanti nggak terlalu lama karena setiap orang juga di sini kadang-kadang ada yang tadi langsung besok beli apa gitu kan. Jadi nanti saya sesuaikan aja. Jadi kalau memang misalnya nanti ada pertanyaan kira-kira bagaimana mau caranya tradingnya seperti apa, ya itu mungkin bisa kita nanti akan bahas. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya adalah Hendra Julius Setiawan Martono Lim. Ya, jadi Hendra Martono Lim itu saya biasa singkat namanya HML. Jadi kemudian itu CSA itu adalah Certified Securities Analyst. Kemudian kalau yang CTA itu adalah Certified Technical Analyst. Ya, berarti di sini saya sudah berpengalaman kurang lebih ya sekitar trading sekitar 24 tahun. Karena kalau Anda bisa mau lihat website saya adalah di tradinggila.com. Nah, tadi seringkali Pak Juanda tadi menyebut saya Suheng. Jadi saya tidak terlalu prefer dipanggil Suhu. Saya lebih suka dipanggil itu adalah Suheng. Suheng itu adalah kakak laki-laki seperguruan. Ya, tapi kalau sudah panggil Suheng, tolong jangan panggil lagi saya Pak Suheng atau Adinda Suheng gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini yang hendak saya jelaskan hari ini adalah Anda juga harus tahu bahwa materi ini adalah mengenai seminar itu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, dan kemudian yang hanya boleh merekam itu adalah Pak Juanda atau dari tim kami. Dan selalu saya ingatkan bahwa selalu ada disclaimer bahwa pasar modal itu merupakan bisa mengakibatkan kerugian secara material. Dari semua tanggung jawabnya Anda. Oke. Nah, kemudian satu lagi yang kemudian bahwa seringkali ini terakhir di kejadian, ini banyak sekali yang memakai nama saya
atau memakai nama Arah Hunter, itu menawarkan bahwa untung 40% dalam sebulan. Waduh, itu kan nggak mungkin banget. Atau kadang-kadang memang lebih hebat lagi, malah untung katanya bisa untung 20%, 30% per hari. Nah, jadi bahwa saya tidak pernah menerima titipan dana, bahwa semua yang saya ajarkan ini adalah berupa informasi. Oke? Nah, ini tadi yang paling sering ditanyakan sama orang-orang itu, beli saham apa, kapan beli, kapan jual. Itu yang paling sering ditanyakan. Nah, yang kejadian yang paling sering itu adalah ketika banyak orang yang langsung mereka itu tidak tahu bagaimana bisnisnya, langsung masuk gitu aja. Ya, ini penting, padahal kita harus tahu dulu tuh, belajar sama mentor yang tepat. Sama seperti kalau Anda masuk ke dunia digital marketing, kalau Anda ketemu sama orang-orang yang nggak jelas, mereka hanya coba-coba, ya menurut saya Anda akan habis uangnya di sana. Sama juga tadi kalau misalnya tadi Pak Juanda sudah sarankan bahwa Anda harus mencari mentor yang tepat. Itu paling penting sebenarnya. Kalau Anda mau belajar mengenai digital marketing, atau Anda mau belajar mengenai saham, mengenai analisa teknikal, fundamental, kuantitatif, komplit di YouTube. Tapi apakah itu tepat pakainya? Dan kadang-kadang yang paling penting itu adalah mentoringnya. Nah, di sini seperti ini contoh. Kalau Anda mau bisnis saham, saya nggak pernah mengatakan main saham lagi. Ini adalah benar-benar bisnis. Ya, kalau Anda mau bisnis saham, tapi kalau kelakuan Anda seperti ini, berarti contohnya itu Anda pakai uang minjem online. Yang minjem online 170 juta, langsung kemudian karena ada selebritis atau orang yang bilang bahwa wah Antam bagus, langsung disikat 500 lot. Ya, dan akhirnya Antamnya Anda lihat itu di layar, ya, jadi Antamnya lihat tuh dari turun sampai segini. Atau ini yang lebih KF itu Kimia Farma, ARB, dan tidak ada yang beli. ARB itu auto reject bawah. Nah, kejadian-kejadian seperti ini itu sering kali terjadi. Ya, dan kemudian ada lagi yang portofolionya ini dan ada yang memakai uang arisan. Ini hati-hati nih, uang arisan ini berarti kalau Anda memakai uang arisan dan arisannya orang lain, berarti Anda ini sudah kena pidana ini bisa-bisa nih. Ya, dan ini sampai nyangkut di IRA, dan kemudian IRA itu Itama Ranoma, Itama jadi perusahaan yang untuk yang ini suntik ya. Nah, itu juga sampai gadaikan tanah sama gadai BPKB mobil. Nah, ini kan menurut saya kurang tepat. Nah, kalau kita bicara mengenai bisnis saham ini, maka sebenarnya ada tiga besar yang untuk analisanya. Ya, bisnis saham itu beda dengan judi. Kalau judi banyak orang ngomong, waduh kalau judi itu berarti sebenarnya itu kan cuma untung-untungan. Kalau Anda pun masuk ke dunia saham, ke market saham, kalau Anda sekedar masuk saja, sebenarnya Anda itu juga judi. Kalau Anda nggak mengerti sama sekali, bahkan nanti pakai uang utang, itu berarti Anda juga berjudi. Tapi kalau Anda pakai uang dingin, ya itu Anda berarti sudah siap misalnya mulai belajar. Yang paling basicnya itu Anda bisa bicara mengenai, di sini adalah, kita bisa lihat itu adalah mengenai analisa fundamental, technical analysis, sama quantitative analysis. Quantitative analysis ini yang paling baru ya. Jadi kalau mulai dari tahun 1900-an itu kita sudah membahas mengenai masalah teknikal, fundamental, mungkin lebih lama lagi. Kalau kuantitatif ini baru muncul itu sekitar 1970-an. Ya, berarti masih paling baru. Nah, kemudian kalau kita misalnya untuk analisa fundamental itu mengetahui apakah nilai saham perusahaan saat ini berada di atas atau di bawah nilai pasar. Namun kenyataannya yang paling sulit di fundamental ini adalah Anda nggak bisa menentukan kapan beli, kapan jualnya untuk harian. Padahal tujuan kita dan kebanyakan itu adalah, wah saya mau mendapatkan pendapatan tambahan. Dan kadang-kadang fundamental itu, ini saya kasih contoh yang ekstrim misalnya.
Misalnya contohnya, misalnya di sini, bentar ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini pandemi, ini katanya ya. Pandemi, layar laba Unilever Indonesia, saya kasih dulu contohnya deh, yang ini, laba Hill. Nah, Hill itu Hermina, Rumah Sakit Hermina. Tumbuh 24% pada kuartal 3 2020. Nah, ini kan jelas nih, berarti kalau tumbuh apa yang terjadi? Ya ternyata ini fundamental sama fundamental sama harga cocok nih. Apa yang terjadi? Naik nih. Nah, naik. Nah, ini contohnya lagi. Tapi berbeda seperti ini. Pandemi, laba Unilever Q3 susut jadi 5,4 triliun. Loh, ini sekarang susut. Tapi masih ada untungnya. Untungnya berapa? 5,4 triliun loh. Ya, tapi yang terjadi apa? Nih, bahkan sampai sekarang pun Unilever ini masih terus tertekan. Dan salah satu contoh yang aneh, beban melonjak 123%. Agung Podomoro APLN cetak rugi bersih 195 miliar. Ini jelas-jelas kalau kita lihat, ya, ini sudah rugi bersih, ya. Biasanya harganya akan ikut, tapi yang terjadi apa? Loh, malah naik ini. Jadi malah naik harganya. Oke. Nah, jadi yang terjadi adalah sebagai berikut, bahwa jika Anda, katanya Mark Twain, jika Anda membaca newspaper, ya Anda, kalau Anda tidak membaca newspaper, Anda uninformed. Tapi kalau Anda read newspaper, Anda malah misinformed. Itu yang terjadi. Nah, jadi di sini oleh karena itu yang selanjutnya ini jadi value investing atau pendekatan fundamental tersebut kurang tepat dipakai untuk jangka pendek. Ya, kurang tepat dipakai untuk jangka pendek. Nah, oleh karena itu kita mulai belajar yang namanya kapan buy, kapan sell. Nah, kalau kapan buy, kapan sell itu jelas-jelas kita harus belajar sama yang grandfather of analysis technical, namanya Charles Onglido ini. Nah, Charles Onglido ini consider sebagai salah satu bapak analisa teknikal. Ya, Charles Onglido ini. Ya, kemudian dia ada tenets-nya, ya jadi ada 6 prinsip. Ya, di salah satunya mengatakan adalah market discount everything. Ya, kalau begitu dibilang market discount everything, itu salah satunya apa? Ya, jadi kalau di analisa teknikal itu tidak terlalu memperhatikan labanya berapa dan sebagainya, tapi yang dilihat itu adalah ketika harganya mulai menunjukkan naik, maka yang terjadi adalah itu boleh beli. Nah, di analisa teknikal itu ya kita tahu ada 2. Ya, jadi analisa teknikal klasik sama modern. Nah, tapi biasanya kalau di analisa teknikal itu kita tidak jauh-jauh membahas yang kita sebut memakai alat bantunya, yaitu adalah biasanya kita memakai line chart, grafik batang, kemudian grafik lilin. Seperti ini. Ini adalah line chart. Ya, ini kemudian adalah lilin, ini lilin, dan kemudian itu juga biasanya paling trader dari US, ya trader dari US, kemudian trader dari Eropa itu biasanya paling suka pakai ini karena lebih gampang untuk narik garisnya. Nah, yang paling terkenal itu adalah memakai candlestick. Ya, candlestick ini selain tadi ada open, ada high, ada low, juga ada close-nya, itu ada dikasih perwarnaan. Pewarnaannya sangat simpel sebagai berikut. Jadi pada dasarnya analisa teknikal itu mengatakan, kalau di candlestick ini mengatakan sebagai berikut. Kalau harga close-nya di atas open, ya kalau harga close-nya di atas open, maka ini berarti minat belinya banyak. Berarti pembeli lebih kuat daripada yang penjual. Itu yang disebut di candlestick di sini. Maka biasanya dikasih warna hijau atau dikasih warna putih biasanya. Kebalikannya, kalau harga close di bawah open, maka ini dikasih warna merah. Ya. Nah, ini berarti yang sellernya lebih berkuasa. Kalau harga close-nya sama dengan open, berarti ini sama kuat. Ini kita biasanya disebut namanya doji.
istilahnya masih belum definite siapa yang menang, apakah buyer atau seller, apakah bullish atau bearish yang menang. Nah, kalau kita tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa analisa teknikal itu terdiri dari dua, klasik, yaitu di sini adalah bisa Anda lihat ada klasik. Itu klasik itu juga terbagi dua pokok, biasanya line sama pattern. Nah, kita nggak akan bahas terlalu banyak mengenai di sini ya. Jadi mengenai klasik ini juga nggak terlalu banyak karena seperti yang tema saya tadi, kita mau mencoba untuk trading kilat laba hebat. Nah, kalau klasik ini yang paling harus Anda ketahui adalah sebagai berikut. Ini contohnya 4. Ya, 4 itu lebih tinggi daripada 2. Berarti kalau 4 lebih tinggi daripada 2, ada 2 ini kita sebut namanya higher low. Kalau terjadi higher low itu akan terus naik terus ya. Jadi ingat seperti kalau lagunya Lulu Bandung, higher low Bandung itu artinya bullish apa? Ya, dan kemudian kalau terjadi yang namanya 4 di bawah 2, berarti terjadi yang disebut namanya lower high. Dia akan turun terus, jadi lower high, sampai ada trennya itu berakhir. Ya, ketika terjadi pembalikan arah yang menjadi bullish lagi seperti ini, maka tren bearishnya baru berakhir. Jadi selama dia belum pernah ada terjadi pembalikan arah seperti ini, maka saham tersebut akan terus-menerus turun. Trend exists until definitive signal proof that they have ended. Tren akan terus-menerus, misalnya kalau trennya naik akan terus-menerus akan naik sampai ada definitive proof ya, definitif yang mengatakan bahwa trennya itu sudah berakhir. Nah, ini juga kalau tadi kita sudah bicara mengenai uptrend, kita bicara mengenai downtrend. Nah, sekarang kita bicara mengenai yang namanya sideways. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, kalau di Indonesia, salah satu keuntungannya itu adalah kita tuh bisa kalau misalnya trading saham Indonesia, maka PPH kita itu adalah PPH final itu adalah 0,1%. Tapi salah satu nggak enaknya di Indonesia itu adalah apa? Bahwa kalau ketika harga saham lagi bearish, itu kita nggak bisa jual dulu baru beli, nggak bisa. Itu disebut namanya short sell. Ya, nah tapi salah satu yang betulnya kalau saya tuh nggak terlalu takut yang namanya bullish atau ketika harganya naik terus tuh saya nggak terlalu takut untuk ngejar. Atau ketika lagi harganya bearish pun saya nggak terlalu takut karena apa? Saya sudah jual duluan. Kalau rugi pun saya nggak apa-apa. Ini yang penting saya tuh ada cash-nya. Tapi yang paling saya segani, ya bukan saya takuti, itu adalah ketika sideways. Sideways itu kadang-kadang itu bisa lama sekali. Dan ketika kita paksakan diri untuk mulai trading, yang terjadi apa? Malah sering kita loss. Nah, yang modern itu terbagi menjadi lima besar, yaitu namanya trending, oscillator, yang ada yang bersifat band, ada volume, dan support resistance. Kalau yang trending ini cenderung itu terlambat atau disebut namanya lagging. Nah, itu bisa namanya kalau misalnya trending ini Anda bisa pakai namanya moving average, pakai arun. Kalau oscillator ini kita sebut biasanya namanya leading indicator. Ini biasanya malah terlalu cepat, biasanya kecepatan. Ya, ada namanya RSI. RSI adalah Relative Strength Index, ada stokastik, ya, ada Williams percent R. Kalau band yang paling sering dipakai itu adalah Bollinger Band, penemunya adalah John Bollinger. Dan kemudian pakai Kellner Band. Kalau volume itu ada bisa namanya on balance volume, ada money flow index. Kalau support sama resisten kita bisa pakai SAR. Nah, saya kasih contoh dulu. Biasanya orang biasa memakai 3 ini, yaitu adalah kondisi yang trending, yaitu memakai misalnya moving average. Kemudian ketika untuk sideways itu kita bisa memakai yang namanya RSI, Williams percent R atau stokastik. Jadi jangan tiga-tiganya dipakai ya RSI, Williams percent R sama stokastik karena sifatnya sama. Ya, mereka itu adalah bersifat oscillator. Itu ada nilai paling rendahnya sama nilai tertingginya. Ya, oke. Sekarang itu contoh. Moving average di sini ya kita yang paling sederhana itu adalah pakainya. Adalah kalau di sini saya pakai yang gampang dulu ya. Yang merah ini adalah
moving average itu adalah moving average 10 hari, ya. Kemudian moving average 10 hari ini yang biru ini adalah moving average adalah 20 hari. Ya. Belinya kapan? Belinya adalah ketika yang merah, yang jangka pendek seperti ini, ya. Di atasnya biru, ya 20 hari, dan candle-nya harus berwarna hijau. Ya, saya kasih contoh tuh. Tuh, ini baru boleh buy. Ya, jualnya kapan? Jualnya adalah di sini ketika yang merah di bawahnya yang biru, ya merah di bawahnya yang biru, kemudian candle-nya berwarna merah. Di situ Anda sell. Nah, kemudian buy lagi di sini, sell lagi di sini. Nah, kemudian buy lagi di sini, ini salah ini sekarang. Ya, kemudian buy lagi di sini, salah lagi. Buy di sini, nah ini masih belum ketemu. Jadi ini 2 kali benar, 2 kali salah. Ya, oke. Selanjutnya, tapi begitu dapat sekali, ini dapatnya panjang. Nah, kalau kebalikannya, ya misalnya saya contoh itu paling sering saya pakai dulu ketika saya belum memakai aplikasi yang namanya Tiara, yang aplikasi ciptaan saya. Nah, itu yang terjadi adalah saya memakai paling sukanya ada William Percent R. William Percent R ini nilainya paling rendah, itu adalah minus 100, yaitu di sini, yang minus 100. Kemudian yang minus 80, jadi minus 100 dan minus 80 ini di daerah disebut namanya oversold atau jenuh jual. Ya, ketika dia mulai dari minus 80 ke bawah, misalnya minus 90, dan dia kemudian mulai naik, ini boleh buy. Jualnya kapan? Jualnya adalah di antara minus 20 sampai 0. Dan misalnya dia turun seperti ini. Nah, ini di sini buy, dia jual di sini, buy di sini, jual di sini, ya buy di sini, jual di sini, ya buy di sini, jual di sini, buy di sini, jual di sini. Nah, kalau di sini ternyata hampir semuanya tepat. Tapi apakah hasilnya banyak? Nggak terlalu banyak. Karena apa? Di sini dapat sedikit, di sini dapat sedikit, di sini dapat sedikit. Oleh karena itu, biasanya sangat-sangat saya sarankan itu untuk nambah juga. Ya, jadi nambahnya itu apa? Nambah indikatornya. Nah, John Bollinger John Bollinger ini menciptakan sebagai berikut nih. Jadi dia di sini adalah tengah-tengahnya ini adalah rata-rata plus selama 20 hari. Kemudian yang di atasnya yang top band-nya tersebut itu adalah dia memakai 2 kali standar deviasi. Ya, 2 kali standar deviasi. Jadi, kalau memakai di bawahnya juga di minus 2 kali standar deviasi. Jadi, beliau mengatakan bahwa biasanya saham tersebut karena memakai 2 kali standar deviasi, kurang lebih sekitar 95% harga akan bergerak antara top band sampai bottom band. Nih, jadi kalau ada yang keluar dari standar deviasinya tersebut, maka itu kemungkinan besar dia akan balik. Jadi cara pakainya, kalau menurut John Bollinger adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika dia keluar dari Bollinger Band-nya dan kemudian mulai masuk lagi ke dalam, itu buy. Jualnya kapan? Adalah ketika dia keluar dari top band dan mulai masuk. Nah, ini buy, sell, buy, sell, buy, sell, dan buy belum ada tanda dia jual. Bollinger Band ini salah satu bisa dipakai untuk yang namanya buy low, sell high. Nah, selain kalau kita bisa pakai yang namanya tadi ketika dia keluar dari bottom band kemudian baru masuk, ada lagi yang bisa kita pakai adalah kalau menurut beliau juga adalah sebagai berikut. Ini lihat ini. Standar deviasinya tetap sama, tapi dia sudah mulai menyempit. Nah, ketika menyempit tersebut, itu gerakannya dia cuma begini aja, sideways. Nah, ketika sideways tersebut, dan kemudian justru kebalikannya, ketika sideways dan mulai mengembang, ya Bollinger Band-nya mengembang, dan kemudian harganya itu di atasnya top band, itu malah justru beli. Jadi ada 2 cara. Ya, jualnya kapan? Jualnya juga sama, jualnya di sini.
ketika dia mulai masuk lagi. Dan ketika jualnya adalah ketika dia mulai melebar. Nah, kalau melebar ini berarti dia sudah sangat-sangat, menurut secara standar deviasi, sudah kemungkinan besar dia sudah sekitar 95% akan balik lagi ke antara top band sama bottom band-nya. Oke? Nah, selanjutnya. Nah, biasanya, ini kalau namanya John Bollinger ya, beliau sudah umur sekitar 70, masih hidup ya, jadi jangan mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Ini John Bollinger yang masih hidup. Nah, kemudian, jadi biasanya, oleh karena itu, saya sangat sarankan kalau misalnya mau kalau Anda belum punya alatnya, ya belum punya trading system sendiri, maka saya sarankan itu bisa seperti ini, yaitu memakai moving average. Ya di sini contohnya memakai moving average yang 10 hari. Nah, kemudian juga bisa memakai moving average yang 20 hari, kemudian pakai Bollinger Band, ditambah di sini adalah William Percent R 14 hari boleh, kemudian pakai tambah volume ya dalam MFI ya, Money Flow Index, dan kemudian boleh pakai MACD. MACD ini ya karena sebetulnya itu termasuk salah satu tipenya osilator, tapi sifatnya MACD ini agak terlambat ya. Jadi ini adalah agak abu-abu kalau MACD ini. Ya sifatnya sebenarnya dia agak lambat ini. Betulnya kalau menurut sifat karena dia adalah turunan dari moving average, maka condong sebenarnya dia dikatakan sebagai lagging indikator. Ya, tapi karena dia mempunyai semacam oscillate, dia semacam osilator semacam ini, maka bisa juga dia dikategorikan ke dalam leading indikator. Oke. Nah, kelemahannya adalah kalau misalnya Anda memakai itu satu persatu, Anda harus mencarinya begini. Seperti saya kasih contoh ya. Misalnya kalau Anda masuk di, misalnya sini saya kasih contoh yang ini deh. Ini analitik, ada Israel Code, ada HPX chart. Ini saya memakai yang punyanya HPX ya. HPX itu saya dulu pernah menjadi direksi di sana, dan ini salah satu yang saya buat. Nah, di sini Anda bisa pakai itu. Ya, Anda bisa pakai yang namanya moving average, kemudian dan sebagainya. Nah, namun kelemahannya adalah kalau Anda memakai yang moving average yang seperti ini, kelemahannya itu adalah Anda tidak bisa mencari, tolong dong saya carikan yang mana saham yang paling, yang secara moving average-nya itu lagi terjadi golden cross misalnya, nggak ketemu. Ya, oleh karena itu biasanya orang-orang biasanya menambah. Ya untuk yang seperti ini mereka biasanya menambah, mereka biasanya beli chart. Beli chart itu adalah biasanya pakai AMI broker. Nah, AMI broker ini Anda harus beli itu ya misalnya yang professional edition aja yang 359. Ini boleh. Ya. Nah, kemudian di situ Anda tapi juga harus langganan data juga. Langganan data itu bisa sama sekuritas, atau ada beberapa sekuritas yang menyediakan langganan data, atau Anda bisa langsung beli misalnya beli sama beberapa provider data itu yang sekitar langganan datanya sekitar 250.000 sampai sekitar 300.000. Tapi sayangnya yaitu tadi Anda juga harus perlu mengerti mengenai tekniknya. Jadi contohnya misalnya itu Anda bisa seperti ini ya. Jadi Anda harus benar-benar itu nyarinya mana yang golden cross, mana yang lagi dead cross dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, yang salah satu kekurangannya di technical analysis adalah seringkali tidak dilengkapi dengan data tingkat keberhasilan maupun resiko yang terukur secara kuantitatif. Ya, di sini, oleh karena itu saya mulai belajar namanya quantitative trading system. Quantitative trading system itu pada basicnya, pada dasarnya itu adalah ada analisa statistiknya, ada backtestingnya, dan yang paling penting itu harus ada money managementnya. Adalah berapa banyak yang kita pakai di ketika posisi tersebut. Nah, tapi ada nggak cara yang lebih praktis untuk menjadi saham tersebut? Ya, jadi ada kemudian saya temukan, ya kemudian dari berdasarkan pengalaman tersebut, karena saya merasa
untuk mencari saham tersebut itu kelamaan kalau kita mencari satu persatu. Misalnya kita 5 menit, satu saham. Kalau ada 700 saham berarti kan 3.500 menit. Kalau misalnya masuk 3.500 menit kan berarti sama dengan kurang lebih adalah 2,3 hari. Baru ketemu satu yang bagus. Nah, kelamaan. Oleh karena itu saya mengembangkan memakai sistem trading kuantitatif Power by Tiara. Nah, jadi Tiara tersebut itu adalah untuk pertanyaan dasar para pedagang saham, yaitu beli saham apa, kapan beli, dan kapan jualnya. Ya, nah, jadi nanti kita sebentar lagi kita bahas nanti, dan kalau misalnya ada contoh, nanti ada misalnya mau dibahas kira-kira secara teknisnya dia itu seperti apa, nanti kita sama-sama. Jadi kita belajar sambil kita lihat bagaimana kondisinya. Oke. Nah, jadi tidak harus memakai analisa fundamental yang terlalu detail, dan kemudian tidak harus memakai analisa teknikal yang terlalu canggih. Ya, kemudian itu yang saya sebut namanya Tiara, aplikasi tersebut. Kurang dari 3 detik, kita bisa memutuskan buy, hold, atau sell. Ya, salah satu yang sudah memakai ini adalah Pak Juanda sendiri, dan beliau sudah merasakan betapa gampangnya trading dengan memakai Tiara tersebut. Nah, ini contoh. Saya kasih contoh yang paling gampang. Jadi kalau tadi kita membahas mengenai analisa teknikal, memakai garis-garis atau memakai indikator dan sebagainya, kalau memakai Tiara ini adalah cukup Anda perhatikan yang paling utamanya adalah yang saya sebut namanya pixel ini. Ya, ada 3 pixel, ya, dan ada 3 warna. 3 warna utama, yaitu yang bullish adalah hijau, yang kuning ini adalah warnanya berarti masih netral atau sideways, dan kalau merah ya itu adalah warnanya itu artinya bearish. Jadi Anda perhatikan yang paling atas ya, jadi paling atas ini, jadi pixel 1 paling atas itu adalah tren jangka pendek. Ya, tren jangka pendek. Kalau warnanya kuning, tren jangka pendeknya apa? Netral. Kalau merah, tren jangka pendeknya berarti dia bearish. Kalau dia kuning berarti masih bearish ya. Dan kalau misalnya dia berwarna hijau, nah itu berarti tren jangka pendeknya itu adalah sudah mulai bullish. Ya, yang saya cari karena saya kepingin menyederhanakan. Jadi ini adalah saya pakai toolsnya tersebut. Tolong dong carikan saham yang lagi bullish. Ketika-tikanya tren jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Pada saat seperti itu, maka Anda ngapain? Maka Anda boleh buy. Buy-nya kapan? Buy-nya sangat saya sarankan, mungkin di sini banyak yang di waktu Indonesia bagian Barat ya, saya sarankan ketika 3 pixel hijau tersebut itu ketika sekitar 1 jam sebelum penutupan, Anda boleh buy. Ya, Anda boleh buy. Ya. Nah, itu yang buat, karena waktunya kita nggak mungkin bisa saya jelasin semuanya secara detail. Nah, tapi jualnya kapan? Nah, jualnya Anda santai aja. Jadi Anda jualnya itu Anda tinggal lihat ketika dia ada tren jangka pendek, jangka menengahnya, sangat jangka panjangnya, semuanya berwarna merah seperti ini, ya itu Anda bisa Anda jual. Ya, oke. Nah, saya kasih contoh nih, Hypermart nih. Ini banyak teman-teman kita yang beli saham ini. Hypermart tersebut kalau secara valuasi ya boleh Anda lihat bahwa kalau Anda mungkin saya boleh tanya dulu ke Anda, ke teman-teman, boleh silakan di chatting. Ya, kode sahamnya ini adalah MPPA. Siapa yang di sini pernah ke WTC Matahari ya di Serpong di sana dan Anda lihat ada Hypermart-nya. Menurut Anda silakan chatting di kolom chatting ya. Yang lebih banyak jadi lebih banyak itu apakah yang orang yang mau beli atau jumlah karyawannya? Yang ternyata tuh jumlah karyawan lebih banyak daripada orang yang mau beli, berarti kan sepi banget. Nah, di sini. Nah, yang kita lihat di sini adalah bahwa kita lihat. Jadi seperti saya katakan tadi, ya, saya pindah dulu ke sebelah sini. Oke. Yang Anda lihat, perhatikan. Di sini kita belinya kapan? Belinya adalah tunggu sampai ada seperti ini. Ya, oke. Ya. Lihat ya. Jadi Anda perhatikan ketika dia pertama kali 3 pixel hijau, ya. Kemudian setelah 3 pixel hijau tersebut, ya,
kemudian kita beli. Ini kita nggak melihat harganya. Ya, pokoknya begitu 3 pixel hijau, dan itu hari ketika masih jamnya buka, misalnya jam 2 waktu Indonesia bagian Barat, Anda boleh buy. Ya, boleh buy di harga pada saat itu, berarti langsung beli. Jualnya kapan? Gak usah buru-buru. Nah, ketika dia masih berubah kuning, biarin aja berubah hijau lagi. Kalau misalnya Anda sudah untung lebih dari 10%, boleh nambah. Kalau enggak ya biarin aja. Kalau misalnya dananya terbatas, belum mau nambah, oh ada 2 pixel merah. Anda mau take profit boleh, tapi kalau Anda mau tahan, boleh juga. Tunggu sampai 3 pixel merah tersebut, maka Anda jual. Apa yang terjadi di sini? Ya, belinya adalah di 256 dan jualnya di sini adalah 769. Jadi di sini adalah untungnya 300% dari tanggal sekitar 30 Maret dan kemudian jualnya adalah sekitar Juni, sekitar 3 bulan 300%. Itu menurut saya sangat-sangat lumayan banget. Ya, oke. Nah, apakah ini juga bisa dipakai untuk trading jangka pendek? Bisa. Ya, trading jangka pendek yaitu saya kasih ini deh. Oh, oke. Trading jangka pendek, oke. Nah, ini yang saya kasih contoh. Trading jangka pendek di sini Anda bisa pakainya adalah di 15 menitan. Ya, di 15 menitan itu kita bisa pakai misalnya langsung di sini. Caranya sama, yaitu kita lihat itu adalah ketika 3 pixel berwarna hijau, ketiga-tiganya itu langsung Anda beli. Selesai. Kapan jualnya? Kalau jualnya, kalau karena ini mainnya adalah, karena ini tradingnya adalah jangkanya pendek, maka Anda misalnya 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, kalau Anda sudah untung, targetnya sih biasanya nggak usah terlalu jauh-jauh. Targetnya adalah biasanya adalah R2-nya, resisten 2-nya adalah sekitar 2,9% atau R3-nya 10,95%. Kalau saya biasanya kalau misalnya trading seperti ini, apa yang saya lakukan? Begitu saya beli, saya siapin kira-kira saya harus cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya 10,15. Kalau selama masih belum ada cut loss malah dia naik terus, saya biarin aja. Ya. Dan terjadi adalah high-nya di 12,65. Ini berarti kalau setiap satu candle tersebut mewakili 15 menit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 1,5 jam, itu Anda sudah untungnya sangat-sangat lumayan, yaitu untungnya 21,05%. Ya, oke, santai. Jadi Anda tinggal seperti itu. Nah, buat Anda misalnya, silakan ini, ya, ini dari Pak Yanto Nugroho mengatakan bahwa lebih banyak orang yang ini ya, lebih banyak karyawan yang mau bangkrut dari Hypermart. Tapi kenyataannya seperti ini. Ya, kenyataannya malah harga sahamnya yang untuk Hypermart malah bagus banget itu. Harganya kita coba lihat harga Hypermart-nya. Oke. Nah, sekarang misalnya buat Anda, misalnya silakan buat Anda yang mau tanya, misalnya kondisi sahamnya Anda itu kalau memakai teorinya arah hunter ini seperti apa? Ya, monggo silakan. Ada yang misalnya ini, kalau misalnya saya nggak kelewatan chartingnya, tolong dibacakan ya Pak Juanda ya. Oke. Kalau ini banyak, langsung ini Wika. Oke. Nah, jadi gampang ya. Jadi kalau misalnya ketika nanti 3 pixelnya masih berwarna merah, ya itu Anda nggak usah ngapa-ngapain dulu. Nah ini contohnya. Ya kita Wijaya Karya. Oke. Nah kalau Wijaya Karya nggak usah aneh-aneh. Jadi ini contohnya. Tadi ada yang mengatakan, apakah pasti berhasil nggak ini? Lihat, ini 3 pixel hijau. Ya di sini 3 pixel hijau. Nah tapi kemudian berapa hari kemudian, ketika dia 3 pixel hijau di sini, berapa hari kemudian dia timbul 3 pixel merah. Apa yang Anda lakukan? Ini pasti rugi. Jangan ditahan. Ini kan punya pemerintah. Nggak peduli punyanya pemerintah atau punyanya siapapun, kalau Anda sudah salah, berarti itu Anda harus lakukan, Anda harus cut. Perhatikan, ini saya tidak pernah mengatakan bahwa dengan teori ini adalah 100% benar. Tidak. Secara teori adalah, dan sudah saya lakukan melalui backtestnya dari tahun 2018
sampai 2020 Desember itu ternyata adalah winning rate-nya adalah sekitar 72,84%. Saya anggap aja 72%. Itu jauh lebih bagus. Wah, saya kan, ya ini kan sudah kejadian. Betul. Jadi contohnya paling gampang itu adalah kalau saya lihatkan Anda seperti ini. Ini saya tutup dulu ya. Nah, ini ya. Oke, nggak kelihatan ya semuanya. Sekarang tadi Wika, berarti kalau Pak Suwandi, berarti Anda lihat Wikanya, lihat ya bisanya. Ini berarti Anda harusnya out sudah lama. Oke, selanjutnya yang kalau bisa selanjutnya itu apa tadi? PRMS. Oke, PRMS. Ini beritanya macam-macam nih. Ya, oke. Bumi Resources. Nah, ini Anda perhatikan, kalau yang nggak begini ya, ketika dia hijau, ini Anda beli, ya kemudian merah Anda jual, ya selesai. Anda lihat ini, tuh hijau di sini beli, ya 3 piksel hijau, ya, nah dibeli di sini. Oke, jualnya mana? 3 piksel merah. Oke, di arah Hunter itu ada 5 jurus, tapi yang ini karena waktunya sangat singkat sekali, saya cuma ajarkan jurus 1 itu aja, yaitu 3 piksel hijau, baik 3 piksel hijau muda atau 3 piksel hijau pekat, itu Anda boleh buy. Ya, sesingkat itu dan segampang itu. Oke, selanjutnya ada lagi PRMS. Oke, PRMS Unilever. Nah, ini Unilever juga sama. Walaupun sebagus apapun saham tersebut, kalau dia banyak merahnya, itu sebaiknya Anda kalau untuk trading hindari dulu. Tuh. Ya, oke. Nah, oke, mungkin bisa di-mute dulu, dibantu. Oke. Ya, oke, kalau Unilever, oke. Bagaimana dengan aplikasi saham di aplikasi Bibit menurut Bapak? Apakah cocok? Bagaimana? Ini boleh silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dibacakan atau ini silakan Pak Juanda. Ya, bagaimana dengan aplikasi saham? Langsung kita santai aja. Kita di sini saya cuma mengatakan untuk ini aja bahwa itu saya membantu Anda untuk bagaimana salah satu dengan aplikasi tersebut. Ya, ini contohnya dari saya bacakan dulu. Bagaimana dengan aplikasi saham di aplikasi Bibit? Bibit itu adalah untuk reksadana. Reksadana itu beda. Reksadana itu berarti Anda serahkan dana Anda untuk dikelola wakil manajer profesional, wakil manajer investasi profesional. Sedangkan kalau trading saham, ya itu Anda tradingnya itu harus buka akun sendiri, harus punya rekening efek sendiri. Kalau misalnya Anda belum punya rekening efek, nanti ada Pak Cafong kalau nggak salah di sini ya. Pak Cafong itu ada dari Sukor Sekuritas. Itu ya, silakan. Ya, itu nanti silakan Anda bisa di sana. Oke, selanjutnya dari Ibu Leni, Pak. Ya, silakan dibacakan. Ya. Dari bagaimana untuk saham yang sedang dimainkan harganya nih, Bandar dan Pommers, Suheng? Kayak film, BABP, MLPL, itu gimana, Suheng? Sama sederhana. Anda mention pokoknya selama dia itu masih ada volumenya. Dan kalau Anda memakai patokan yang seperti saya katakan tadi, contoh misalnya film. Ya, contohnya film misalnya ini kan lagi dipom-pom katanya. Ya, kayak di picture. Sederhana, lihat tuh. Anda masuk di sini kan? Ya, betul kan? Kalau Anda masuknya di ujung sini, ya, ketika dia mau keluar ya selesai Anda. Di sini apakah ada sinyalnya sudah ada belum? Belum. Tapi coba contohnya lagi. Kalau misalnya ternyata, nah ini ada 2 piksel hijau ini. Ya, ini berarti masih terlalu spekulasi. Sama apapun. Kalau misalnya Anda kalau misalnya mau benar-benar tradingnya, yang kalau misalnya merasa tradingnya yang tadi yang saya katakan bahwa ini banyak digerakin. Kita tuh memang nggak bisa mendahului. Tapi para pom-pomers, para apa dan sebagainya pasti meninggalkan jejak. Kalau salah satu yang cara meninggalkan jejak tersebut, kalau buat saya pribadi paling gampang adalah lihat di arah Hunter ini. 3 piksel hijau. Ya, kalau misalnya Anda mau trading pada saham-saham seperti ini, maka sangat saya sarankan ya Anda itu tradingnya jangan pakai yang daily, tapi pakai aja yang 15 menit. Nah, ini kelihatan banget. Ya, atau bahkan 5 menit. Ya, jangan dipakai. Nah, itu 5 menit itu sudah kelihatan 3 piksel hijau, buy. Ya, berapa menit kemudian dia sudah tercapai itu targetnya.
Selesai, nggak usah repot-repot lagi. Oke, dapat tanya lagi? Tanya Pak. Ya. Pak Yanto, Pak Pak Yanto ya, silakan Pak Yanto. Jadi gini Suheng, yang belinya itu kita pakai harga closing atau harga intraday ya. Sebab kalau tadi lihat chartnya Unilever atau yang chart yang barusan tuh, itu ada hijau, 3 hijau, tapi tinggi banget candlenya. Nah itu tuh. Nah, barusan ya itu. Unilever atau film? Apa ya? Barusan itu apa nih ya? Ini film ya, film. Nah ini film. Itu yang ada 2 dempetan hijau tuh. Itu tinggi banget candlenya tuh. Itu belinya di candle yang pertama apa yang kedua dan harga penutupan dong. Trade, kalau saya memakai prinsipnya kita, yaitu adalah justru kalau dengan sistemnya kita itu adalah belinya pada saat intraday 1 jam sebelum penutupan. Tapi kalau Anda misalnya mau trading kilat, seperti yang Pak Javong atau beberapa teman kami, ya itu tradingnya juga cepat banget itu. Baik, langsung 5 menit kemudian selesai keluar, ya itu jadi Bapak ngomongnya harganya sudah tinggi banget, betul Pak. Nah coba di sini apakah harganya tinggi nggak? Harganya juga tinggi. Harga saat itu adalah naiknya berapa? 3,4% di sini, ya. Tapi lihat tuh naiknya sudah sampai, segini panjang, itu, ya. Oke, ada lagi? Malam Pak. Ya. Malam Pak Hendra. Agi Suheng. AGI. Kalau saya AGI dulu boleh? Ya boleh. Wah, AGI ini keren nih. Ya. Nah, AGI ini, kalau sudah kayak begini, ya lihat tadi, ini kan sudah selesai ceritanya. Kalau sudah selesai ceritanya seperti ini kan sudah warna kuning, boleh beli enggak? Ya, menurut saya enggak. Kalau besok, kalau misalnya ternyata dia nanti akan terjadi misalnya sideways, dan kemudian dia ternyata ada 3 piksel hijau lagi. Nah 3 piksel hijau ini kalau misalnya Anda sudah persiapan banget dan tahu kualitasnya saham tersebut, nggak usah nungguin sampai akhir sesi baru beli. Ini kan pagi-pagi jam 9.45 pun ketika dia 3 piksel hijau, beli aja. Langsung aja beli. Ya besoknya ketika dia merah, Anda kan belinya di bawah sini. Ya besoknya dia merah seperti ini, ya jual aja lagi. Loh Pak, kan dia masih naik lagi. Kita kan nggak tahu, Ferguson. Betul nggak? Kalau kejadian sih gampang. Gitu. Tapi kalau misalnya ini kan kita sudah dapat patokannya nih. Coba perhatikan ya di sini. Itu kan kita sudah dapat patokannya. Lihat ya. Oke, bentar. Nah, tuh. Lihat, patokannya kan kita ada lihat tuh R2-nya 1410, ya. R3-nya 1475. Itu kita lihat high-nya berapa? High-nya adalah high-nya 1430. Kena enggak ini? Ya, kena enggak? Kena. Ya, malah R2-nya 1410. Jadi kalau kita pasangnya di harga 1410, kita sudah untung 10%. Padahal itu harganya sudah naiknya pada hari tersebut. Itu sudah naiknya auto reject atas loh. 25%. Ya. Oke, ada lagi? Pak, halo Pak. Yes. Oke, Bang Yan, Resen, silakan Bang Yan. Pak. Kalau Pak, yang di tengah ini tetap ada kemungkinan nggak berhasil ya Pak ya? Halo Pak. Sorry, mana-mana nih pertanyaannya. Mungkin bisa dimoderaterin Pak. Sorry. Teman-teman kalau mau open mic boleh raise hand dulu. Nanti ketika saya panggil baru ngobrol biar nggak bentrok-bentrok. Tadi yang raise hand dari Bang Yan. Bang Yan boleh open mic? Ya, malam Pak Hendra, Pak Juanda, terima kasih. Saya nggak pernah mengatakan malam Pak. Good pagi, selamat morning Pak. Oh ya, selamat pagi, sorry ya. Ya, okay. Jadi pertanyaan saya nomor 1 Pak, ini trading kilat ini fokusnya ke candlestick ya Pak ya? Karena Bapak tadi kan trading kilat 15 menit ini kan fokusnya ke candlestick kan. Kalau candlesticknya kecil-kecil berarti dia sideways. Kalau candlenya bentangannya tinggi karena volume sama kondisi pasar kan dinamis ya, tinggi berarti ya bentangannya ya. Bisa dapat 5-6% atau bisa plus 10%. Tidak. Iya. Pertanyaan saya nomor 1 Pak. Jawabannya tidak semua Pak. Oh tidak Pak? Tidak. Jadi saya memakai patokannya adalah memakai di sini. Ini rumusnya yang sudah saya patenkan di sini.
Ya, rumusnya tersebut yang membentuk. Jadi candlenya. Jadi kalau misalnya Anda lihat candlenya ini, Anda bisa kelihatan candlenya nggak? Nggak bisa. Tapi dari sini Anda bisa trading nggak? Bisa. Itu. Sesimpel itu, Pak. Oke. Ya, ya Pak Jonda silakan. Maksud saya gini, Lanjut ke Pak. LPLI, Maksud saya Pak. pertanyaan saya tadi nomor 1, saya mau pakai cara Bapak ini ketika posisi pre-op, Pak. Pre-opening market biasanya kan di awal. Halo, Pak. Nggak bisa, Pak. Bapak kalau misalnya belum, karena saya seperti saya katakan pada Bapak tadi, ya, Pak, saya ini tidak memakai candle. Jadi karena tidak memakai candle, maka Bapak lanjutkan pakai cara Bapak sendiri, ya nggak akan cocok. Karena Anda harus punya ini, karena Anda harus punya tiaranya ini dulu, gitu. Ya, oke, silakan Pak Juanda. Oke, ini ada yang menarik, Suheng, dari Pak Heru Sulistiawan. Saya nabung saham ICBP sudah 1,5 tahun. Posisi sekarang sudah minus 24%. Apakah tetap saya lanjutkan nabungnya, ataukah saya harus cut loss? Atau mohon sarannya, Suheng. Ya, kalau saran saya, ya mohon maaf ini. Kalau ini kadang-kadang ya memang yang katanya nabung tersebut, nabung saham itu, pengertiannya orang tuh pasti untung nabung saham tersebut. Tapi kenyataannya kalau kita nabung misalnya di Pegas atau di Unilever, di Astra, ya kemudian di ICBP, Indofood, rata-rata itu sudah minus 20%. Bahkan Pegas pun kalau 5 tahun itu kita minusnya sekitar 60%. Tapi kalau Anda rencananya Anda mau apa dulu nih? Rencananya Anda mau masih nabung itu kan beli berkala terus menerus. Ya, kalau Anda tujuannya misalnya untuk 10 tahun lagi, ya, kalau Anda beli dan berkala, ya saran saya ya itu masih boleh dipegang. Ya, tapi kalau Anda sekali beli kemudian Anda tahan, itu bukan nabung. Kalau Anda misalnya mau seperti itu, berarti Anda mau trading. Kalau trading, Anda harus punya sistem yang tepat. Ya, kalau Anda punya, dan ingat ya, saya hanya mereferensikan semua keputusan di tangan Anda. Ya, gitu. Oke? Nah, gitu Pak Heru ya. Jadi kalau nabung mesti berkala, jadi bukan karena terpaksa nabung ya Suheng ya. Karena betul, jangan sampai Anda itu beli, harganya turun, kemudian Anda bilang, wow saya jadi investor, itu namanya investor kecepit. Ya, bukan, itu nggak kurang tepat. Ya, kalau nabung, misalnya ini kan sahamnya bagus, ICBP itu bagus, semua orang hampir setiap hari atau setiap minggu paling nggak pernah makan Indomie, ya. Itu. Nah, jadi kalau misalnya, tapi kalau Anda belinya cuma 1 kali aja dan jumlah besar, itu namanya bukan nabung. Anda berarti ekspektasi untuk nabung, tapi Anda sudah salah langkah. Kalau misalnya dalam posisi sekarang 20%, ya, ICBP ini saya kasih dulu. Ini masih memang kemungkinan ya ICBP jadi masih jangka panjang pun masih ada kurang bagus nih, lihat nih. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, dari Pak Agus Sunar ada raise hand. Boleh silakan di open mic-nya Pak Agus. Selamat malam Pak Suheng. Pak Suheng. Kalau sudah Suheng jangan Pak lagi. Saya ini punya pengalaman hampir 3 minggu ya ikut arah hunter. Alhamdulillah bagus hasilnya. Satu itu Pak. Saya kebetulan dulu kerja di sekuritas Pak. Dan saya punya pengalaman yang naik turun, pernah setahun itu transaksi 38 miliar, pernah transaksi saya. Dan saya pernah juga untung dalam 1 hari di atas 100 juta pernah. Selama ini saya belum pernah mendapatkan sistem yang seperti Bapak berikan ke saya. Alhamdulillah dalam 2 minggu sudah lunas Pak, beli sistemnya Pak. Oke, matur nuwun. Selamat Pak. Saya mau tanya Pak. Ya, saya ini kan biasanya pagi-pagi Pak. Saya lihat cat dari Bapak, dari rekomendasi Bapak, saya lihat kalau dia turun hampir minus 5 Pak, saham dari Bapak rekomendasikan, saya beli Pak. Tapi begitu dia mantul balik
jadi -2, saya jual, Pak. Tetapi yang pokok masih saya pegang, Pak. Yang hari sebelum saya beli, tetap saya tahan. Jadi seakan-akan kayak average down, Pak. Begitu juga, Pak. Pada waktu pagi hari yang saya beli kemarin, Pak, itu dalam 9 jam 10, kalau dia naiknya udah nggak wajar, Pak, katakan mendekati 6%, saya jual dulu, Pak. Terus saya beli lagi, Pak, pada waktu dia koreksi, Pak. Oke. Nah, apakah cara seperti ini tidak saya dapat melihat cat Pak? Gini, kalau Anda misalnya, ini istilahnya kan Anda sudah mendapatkan, istilahnya kan sistem saya tuh sudah saya bentuk berdasarkan penelitian yang saya lakukan. Kebetulan aja kalau misalnya Anda modifikasi ya sama persis kalau misalnya Anda misalnya mendapatkan obat dari dokter misalnya kayak seperti ini, dan kemudian apakah kemudian Anda peracik sendiri dan sebagainya, mungkin pada beberapa kesempatan itu mungkin tepat. Tapi kalau secara teori saya, berarti kalau Anda melakukan hal tersebut dan tidak memakai patokan, akhirnya terjadi apa? Kalau suatu waktu ternyata misalnya Anda ketika 5% Anda beli kemudian dia naik. Kalau bagaimana kalau tiba-tiba auto reject lagi, apa yang terjadi? Auto reject ke bawah lagi. Ya, sampai 12. Ya. Jadi oleh karena itu saya hanya memakai patokan yang paling sederhana, yaitu adalah yang sudah saya melakukan penelitian tersebut kurang lebih adalah sudah sekitar saya lakukan penelitian tersebut sekitar 19 tahunan saya melakukan penelitian. Gitu. Ya. Oke. Ya, yang lain Pak Juanda? Thank you, Pak. Ya, ada lagi dari Pak Yos, Pak. Ya. Pak Yos nih. Selamat malam Pak Hendra Suheng. Yes. Saya mau nanya beberapa, Pak. Pak, tadi saya lihat di film di ICBP juga ada beberapa yang miss ya, Pak ya. Tapi ya, nggak mungkin bisa 100% nggak mungkin success rate-nya 100%. Nah, berapa sih Pak? Yang pertama, berapa sih probabilitas keberhasilannya Pak? Terus misalnya, kan itu kan ada yang paling bawah. Jawab aja Pak, langsung saya jawab ya, cepat ya, 72,84 kurang lebih Pak. Iya Pak. Terus kalau misalnya miss itu saya tahan atau saya jual Pak? Cut ya langsung ya, cut loss ya Pak ya? Harus cut Pak. Karena kalau misalnya contoh itu saya bisa tetap lihat indikator Pak, MA, osilator itu bisa saya tetap. Kalau Anda sudah memakai arah hunter ini, ya kalau Anda memakai arah hunter ini, Anda nggak perlu, saya sarankan lagi memakai yang indikator-indikator lain. Ya. Nah, terus saya tetap harus buka masing-masing saham atau ada recapnya Pak? Saham-saham mana aja yang 3 hijau gitu Pak? Oh ya langsung Pak, itu justru nih ya, saya tunjukkan dulu ya Pak Juanda, silakan ya, Bapak ya. Oke, jadi misalnya kalau misalnya dengan sistem ini kan salah satu kan pertanyaannya bagaimana saya mencari yang tiga piksel hijau, begitu kan ya Pak? Ini, oke. Jadi caranya adalah saya cari adalah misalnya itu yang 10 triliun dan kemudian transaksinya itu rata-rata 10 hari, ya 10 miliar dan kemudian yang masuk di dalam Kompas 100, ya misalnya masuk dalam Kompas 100 dan kemudian yang range-nya saya cari yang harus geraknya yang cukup kencang, jadi di atasnya 2,5%. Ya, kemudian yang high wanger-nya saya olah aja semua dulu. Ya, ini tolong carikan. Maka akan keluar adalah Pakuwon, SCMA, ada 2 ini. Kalau misalnya saya yang 1 triliun hari ini kan saham harga ICG kan turun. Kalau yang untuk kalau yang misalnya untuk 1 triliun dan transaksinya adalah sekitar 3 miliar dan kemudian masuk di komposit apa saja? Ada energi, ada NFCX, ada BTSN, ada PMMP, itu yang 3 piksel hijau. Ya energi ini 3 piksel hijau, kita kasih contoh, lihat itu 3 piksel hijau pekat. Ya, kemudian kalau yang NFCX itu juga Anda bisa perhatikan buat besok, ya NFCX ini boleh, ya. Kemudian ini ingat ya, referensi, bukan rekomendasi. Ya, kalau untung boleh kasih saya, kalau rugi telan sendiri. Ya, PTSN, terus kemudian PMMP, PNBS, Silo, Pakuwon, SMA. Kemudian BBRI, ini spek buy ya, BBRI spek buy, Pemagenten ini spek buy. Jadi Silo, PNBS, PMPP, PTSN, dan VC sama energi. Nah kemudian misalnya saya mau yang syariah, bisa nggak? Oh bisa. Ininya langsung
ada energi. Energi termasuk syariah juga. NFCX, PTSN, PNBS, Silo, Pewon. Nah, ini bisa Anda perhatikan. Nah, jadi itu nggak perlu lagi Anda kemudian terus-menerus lihatin sahamnya satu persatu. Ya, nggak usah. Oleh karena itu kita fungsikan ini. Tapi kalau Anda mau tradingnya, pakai gimana? Mau tradingnya? Tradingnya ya berarti Anda harus pakai masing-masing sekuritasnya sendiri-sendiri. Ara Hunter Tiara ini bukan sekuritas. Jadi oleh karena itu kita tidak izin kita adalah di Diknas pendidikan untuk trading, bukan wakil manajer investasi, bukan sekuritas kayak begitu. Ya, oke Pak Juanda. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir ya, Sueng ya. Ini menarik nih dari Pak Christian Gusai. Ini juga pembicara kita minggu depan nih. Ini juga topik pembicara minggu depan juga luar biasa. Nanti saya akan infokan juga di akhir. Pak Christian nanya, Suheng, Tiara Hunter investasinya berapa sih? Ya kan, terus juga ada pertanyaan, Suheng hari Sabtu ada workshop atau ada acara lagi, Suheng? Oh ya, gini, yang dari kita ini ya, oke saya langsung kasih. Jadi begini, menurut saya karena ini tamu, karena saya bertamu, jadi nggak terlalu sopan kalau misalnya saya memberikan ini ya langsung harga dan sebagainya. Ini, saya kalau misalnya untuk bisa mendapatkan yang Tiara tersebut. Itu saya mengadakan yang namanya online workshop tanggal 27 Juni ini 2021 hari Minggu jam 9 sampai jam 12, jam 13.30 sampai jam 15.30, 28 Juni 2021 hari Senin. Nah, kemudian yang diajarkan apa? Ada money management, ada hunter trading setup, ada trading plan, dan yang sudah pasti Anda akan bisa mendapatkan yang namanya mendapatkan Tiara tersebut, langganannya tersebut. Nah, harganya berapa? Nah, untuk harganya dan sebagainya tersebut, Anda bisa kontak sama CSR Hunter, yaitu Anda bisa catat di WA-nya di 0878 7729 1888 instantlink.ara. Atau kalau misalnya, aduh, saya masih kepingin lagi mendengarkan penjelasan saya mengenai penjelasan Suheng mengenai ini, mengenai apa itu, mengenai yang masih mengenai trading kilat ini. Boleh nggak? Boleh. Itu hari Sabtu, itu masih ada di sana, Anda tinggal Anda klik di saya mau tahu rahasianya, silakan. Itu 99.000 per orang, Anda bisa daftar di sana. Ya, hari Sabtu itu masih ada sisa tinggal sekitar 19 seat. Yaitu jam berapa ya? Jam 09.30 sampai jam 12. Nah, di sini ini bukan workshopnya ya, seminarnya. Nanti saya akan membahas lagi mengenai pentingnya money management, pentingnya bagaimana cara menabung saham agar Anda nggak kejebak yang seperti tadi, Anda kejebak malah minus, ya walaupun sahamnya itu bagus. Nah, gitu. Silakan kalau misalnya Anda silakan hubungi sekali lagi kontak ke CS kami Erina 0878 7729 1888 atau Anda klik instant.link gitu. Oke. Kalau bilangnya dari acara iCommunity boleh dapat diskon nggak, Suheng? Oh, khusus untuk acara dari iCommunity, nanti Anda kodenya khusus ya. Jadi iCommunity ya harus ada kode khususnya. Nanti kita berikan harga kode khususnya dan nanti kode khususnya seperti apa. Nanti, maksudnya diskonnya apa? Nanti kita akan beritahukan melalui CS kami. Ya. Nanti soalnya banyak boleh teman-teman langsung ngaku-ngaku ini ya. Ya, tolong Pak Juanda kasih kodenya ya. iCommunity siap. Jadi buat teman-teman ya, silakan bilang aja kodenya dari iCommunity. iCommunity ya. Dan dapatkan diskon spesial ya. Jadi kita nggak jualan di sini. Kalau memang teman-teman tertarik, silakan hubungin aja CS-nya. Oke. Ini ada Pak Arjo, silakan Pak Arjo, resen terakhir ya pertanyaan sebelum saya. Silakan Pak Arjo. Ya, jadi tadi saya kirim pertanyaan lewat chat, tapi rupanya mungkin belum sempat dibahas ya. Kalau saya bisa bacakan ulang, jadi sebenarnya ini lebih kepada trading dengan menggunakan software, Pak. Jadi kalau misalkan menggunakan algoritma gitu untuk menentukan kapan buy, sell gitu, itu supaya keputusan yang diambil oleh sistem kecerdasan buatannya itu bisa lebih
adaptif dan selalu tepat sasaran, itu seperti apa cara pengembangan teknologinya? Apakah dengan memperbaiki aspek machine learning, forecasting, atau aspek lain, Pak? Tidak. Jadi begini, Pak. Kalau pertanyaan Bapak itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama orang-orang itu adalah bagaimana bisa mendapatkan senjata yang paling tepat. Betul? Senjata yang paling istimewa. Betul? Itu tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi itu beda. Jadi trading itu beda dengan yang beda dengan matematika. Walaupun Anda misalnya memakai teori yang sangat bagus pun, ya, Anda misalnya tanya salah satu yang paling luar biasa itu adalah namanya Profesor James Harris Salmon. Ya, itu penemunya kuantitatif gitu. Apakah dia pernah 100% tepat? Enggak pernah. Jauh lebih sering dia salah, tapi begitu benar-benarnya banyak gitu. Jadi oleh karena itu, kalau Anda supaya mendapatkan yang nggak pernah itu bisa mendapatkan yang benar-benar supaya, tapi kalau bagaimana memaksimalkannya? Maksimalkannya adalah pendekatannya seperti begini. Ya, Anda bisa catat ya. Kalau Anda jadi ganti opini Anda. Jadi ganti opini Anda itu dengan trading signal. Artinya kalau ada sinyal buy, ya harus buy. Kalau misalnya ada trading, kalau ada sinyalnya itu jual, harus jual. Yang kedua adalah ganti ego Anda dengan money management. Kalau kita namanya upeti, ya upeti itu khusus agak beda dengan money management. Itu ganti dengan money management. Dan yang kemudian yang ketiga, ganti emosi Anda itu dengan trading plan. Jadi nggak boleh pakai emosi lagi. Jadi kalau ketika Anda trading semuanya itu adalah sudah benar-benar emotionless. Nah, tapi kalau pertanyaan Bapak, bagaimana supaya pasti untung, pasti benar, nggak mungkin terjadi. Seperti kata seorang mengatakan begini, satu pohon yang tidak terbengkokkan, maka dia gampang patah. Jadi kalau di trading itu adalah rumusnya adalah Anda harus fleksibel. Trader yang fleksibel itu yang survive. Jadi jangan cuma sekedar trading for living, tapi trader for a better living, begitu. Ya, Pak Juanda. Oke. Suheng, ini pertanyaan Pak Suheng dari pembicara. Halo, siapa itu? Dari ini, apakah Tiara bisa untuk jangka panjang? Bisa. Kalau Tiara apakah bisa untuk jangka panjang? Tinggal dirubah saja. Jadi tinggal dirubah. Jadi misalnya ini saya kasih contoh. Contohnya misalnya untuk BBRI. Ya, oke. BBRI misalnya contohnya dirubah untuk yang ke misalnya weekly. Nah, Anda beli aja pokoknya setiap 2 pixel, kelihatan ya Pak Jonda ya. Jadi ketika 2 pixel hijau di weekly ini Anda beli. Kapan jualnya lagi? Jualnya adalah ketika 2 pixel merah. Belinya lagi kapan? Ada minimal 2 pixel hijau beli. Nah, ini kan weekly. Ini Anda belinya di tanggal 8 Juni 2020, Anda baru keluarnya itu di 25 Januari 2021. Mau lebih panjang lagi? Boleh, pakai aja monthly. Ya, begitu. Malam, Sven. Kok cuma 2 chatnya? Malam, Sven. Halo. Yang weekly tadi, kok 2 chatnya? Di hijaunya 2 beli, biasa bukan 3. Tes. Perhatikan. Yang kalau untuk weekly kan pertanyaannya berbeda. Tadi kan seperti saya katakan bahwa yang di dalam seminar singkat ini itu saya kasih jurusnya. Jurus satunya itu adalah pakai daily 3 pixel hijau, 3 pixel hijau, 3 pixel merah jual. Itu kan rumusnya. Ya, kalau untuk daily. Nah, tapi kalau untuk yang weekly, dan masih ada 5 jurus lagi yang kalau misalnya Anda mau, nanti itu kita ajarkan di workshop-nya yang hari Minggu sama Senin ini. Begitu. Ya, oke. Siap. Suheng, ini yang website Arahunter apa benar? Karena kena internet positif yang Arahunter. Nah, ini pertanyaan bagus. Ya, seperti saya katakan tadi, dari awal itu banyak sekali orang yang ternyata itu memakai nama Arahunter, ya, kemudian mereka menawarkan yang berarti untung pakai foto saya lagi, ya, pakai foto saya lagi pada waktu
masih usia di bawah, masih ABG itu, asal belum gocap lagi itu ya yang dipakai. Nah, akhirnya kemudian kita sudah jelaskan itu sama kita sudah jelaskan sama si DJI ya, kita sama SWI Satgas Waspada bahwa mereka tuh menyalahgunakan nama kita, ya. Oke, tapi kalau misalnya kita tuh tidak pernah menerima dana, titipan dana, itu yang paling penting. Ya, jadi kalau misalnya sekarang, ya kan kejadian SWI, pernah nggak Anda tahu bahwa yang namanya investing.com itu juga pernah diblok? Padahal investing.com itu apakah menerima titipan dana? Enggak. Apakah itu broker? Enggak. Apakah itu ada pornonya? Enggak. Ya, kalau misalnya memang Anda coba pakai VPN, kemudian Anda coba arahhunter.com, apakah isinya ada pornonya? Apakah ada menerima titipan dana? Enggak ada. Gitu. Ya? Oke. Ada lagi? Oke. Thank you. Mungkin terakhir dari saya mau menjelaskan. Halo, ya. Satu. Ya. Malam, Sueng. Ya. Malam. Saya dengan Lispar. Saya mungkin nggak terlalu disiplin atau apa ya, belum bisa mengendalikan emosi kali, Sueng. Jadi itu cukup banyak lah yang gantung gitu kira. Mangkrak lah kira-kira gitu, Sueng. Solusinya gimana ya, Sueng? Makasih. Gampang. Nah, jadi itu mesti ikut workshop, Pak. Oh iya, itu ya ikut workshop aja, paling gampangnya itu ikut workshop, akan saya jelaskan bagaimana caranya mengeksekusi. Ya, karena saya di workshop banyak ketemu sama teman-teman yang udah punya 20-25 saham, babak belur semua, sama Suheng diberesin semua itu. Saya kasih rumusnya itu, jadi bagaimana yang mana yang diberesin dulu. Siap, makasih, ya? Ya, okay. Siap. Oke, thank you Suheng atas waktunya. Nggak kerasa juga udah mau jam 9. Jadi mungkin di 10 menit terakhir saya mau melanjutkan penjelasan saya tentang iCommunity. Oke, saya remove spotlight dulu. Oke, udah. Saya lanjutin screen share ya. Oke. Nah, teman-teman, gimana? Seru acara malam hari ini? Jadi seperti janji saya akan men-sharingkan apa itu iCommunity, ya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis Anda, ya, kepada dan untuk memperluas pasar hingga 2 kali lipat, ya. Memperkenalkan iCommunity. Jadi di dalam iCommunity ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu join dalam iCommunity ini. Pertama adalah Anda akan mendapatkan komunitas yang berharga. Kedua, Anda akan mendapatkan quality leads. Dan yang ketiga adalah ini low cost banget, teman-teman. Ya, valuable community itu kan gimana? Anda akan mendapatkan akses networking berjejaring seperti ini, akses learning, dan akses contributing. Jadi teman-teman juga bisa melakukan kontribusi kepada komunitas. Nah, sedangkan quality leads, teman-teman juga akan bisa mendapatkan leads customer baru, ataupun menjadi leads reseller baru, atau leads customer retention. Ya. Dan low cost itu teman-teman nggak perlu iklan, nggak perlu ribet, dan tidak perlu keahlian khusus. Nah, siapa sih yang cocok join di dalam komunitas ini? Pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi ataupun network baru untuk kemajuan bisnis dan profesinya. Kedua adalah para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding dengan target market para pengusaha ataupun business owner. Ketiga adalah para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya. Yang keempat, para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis. Para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis. Para marketer profesional dalam industri properti, insurance, trainer, distributor, finance, dan sebagainya. Para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualan, para pebisnis atau reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk, ataupun para pebisnis yang sedang membutuhkan talent untuk tenaga ahli sebagai digital marketing, sales, leadership, konten digital, dan sebagainya. Dan terakhir, para profesional trainer yang sedang ingin membangun personal branding dengan target market para pengusaha ataupun business owner. Nah, 3 aktivitas benefit Anda di dalam iCommunity ini apa? Pertama adalah access learning, kedua adalah connecting, dan yang ketiga adalah opportunity. Ya, jadi learning, connecting,
dan opportunity ini akan kita masukkan dalam satu wadah yang bernama Social Connect, yaitu iCommunity. Jadi ini adalah sebuah platform digital, ya. Dan kita juga akan ada weekly seminar on Zoom seperti ini, ya, setiap minggu rutin, ya. Dan seperti apa platform Social Connect-nya? Di sini saya coba share, ya. Saya coba share buat teman-teman. Jadi kita ada platform seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi kita ada aplikasi di App Store, kayak community ini. Nanti di sini teman-teman bisa book, teman-teman, ya, Social Connect. Nah, jadi ini masuk dulu sebentar, ya. Jadi ya nanti aplikasinya seperti inilah, ya. Nanti soalnya mesti login, nanti saya itu dulu. Saya live dulu, soalnya nanti bisa ketahuan passwordnya. Oke, sebentar, ya. Nah, saya gambarkan seperti ini aja, teman-teman. Ya, jadi kita sudah punya platform Social Connect. Nah, seperti ini, ya, kita sudah punya roadmap-nya. Kita sudah punya roadmap-nya untuk pengembangan aplikasi ke depannya. Teman-teman bisa saling follow antara sesama member yang ada di dalam platform. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan bagaimana cara untuk mengakses komunitas ini? Simple, teman-teman. Komunitas ini adalah komunitas berbayar, ya, karena kita juga ingin mensortir orang-orang yang masuk ke dalam komunitas ini. Awalnya kita berpikir bahwa untuk join ke dalam komunitas ini adalah sebesar 1,6 juta per 12 bulan, teman-teman. Biaya ini untuk apa sih? Biaya ini kita pakai untuk pengembangan aplikasi, ya, maintenance server, operasional, dan lain-lain gitu. Nah, tetapi kalau kita charge 1.600.000, kayaknya dampaknya nggak akan sebesar kalau misalnya kita kasih ini sangat-sangat murah. Dan tujuan kita dalam membangun komunitas ini adalah kita pengen sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan manfaat dari komunitas ini. Nah, sehingga dari yang tadinya kita pikir adalah 1.600.000, nggak apa-apa, untuk sebagian kita tanggung. Ya, sebagian kita tanggung yaitu sekitar 90%. Ya, 90% kita tanggung untuk biaya pengembangan aplikasinya. Nah, yang teman-teman perlu kontribusi adalah cuma sebesar 10%-nya, yaitu adalah sebesar 168.000 untuk 12 bulan membership. Buat apa sih 168.000 ini? Bukan buat saya, teman-teman, karena 168.000 buat 12 bulan sih, buat saya sih masih belum ada artinya lah, ya, bukan nggak ada artinya gitu. Nah, 168.000 ini kita pakai untuk apa? Biaya maintenance server, teman-teman, ya, untuk biaya domain, hosting, dan lain-lain gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya buat kitanya sih ya kita sebagai kontribusi aja buat mengembangkan jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Dan buat kita berjejaring juga, nambah teman, nambah bisnis, dapat duitnya dari yang lain, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau register, silakan minta link registrasinya kepada teman-teman yang mengundang, karena komunitas ini adalah by invitation only. Sehingga kita juga mau orang yang bergabung di dalam komunitas ini adalah orang-orang yang sudah kita kenal minimal. Ya, jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Itu adalah dua filter yang kita gunakan untuk membatasi supaya kita adalah orang-orang yang berkualitas yang ada di dalam komunitas ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang yang mengikuti acara pada malam hari ini tidak ada yang mengundang, bisa menghubungi admin kita, ya, nanti bisa ke admin kita, teman-teman. Dan sekaligus saya mau sharing informasi bahwa minggu depan kita juga akan ada acara bersama dengan Pak Christian F. Busai, ya. Jadi kita setiap minggu rutin, teman-teman, ya. Di sini juga udah ada nih Pak Christian, mungkin bisa kasih prolog Pak Christian. Halo, Pak Christian masih ada? Jadi kita akan membahas tentang benarkah format besar, big box dan hypermarket sudah usang. Nah, ini akan dibahas oleh Pak Christian F. Busai, seorang konsultan dan trainer di bidang retail, bisnis, dan grow and prosper consulting, ya, penulis dari 9 buku retail excellence series. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngikutin lagi acara minggu depan bisa menggunakan link yang sama. Jadi setiap minggu kita menggunakan link yang sama, teman-teman. Seperti itu, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak Christian masih ada di sini? Pak Christian, halo, halo. Nggak ada? Yes. Yes, kalau sudah ada pertanyaan untuk Suheng? Masih ada pertanyaan? Suheng masih ada waktu? Halo? Di mute, Suheng?
Oh iya, sorry. Ya, cukup. Saya kira kalau misalnya memang tetap memang Anda tertarik, ya silakan Anda sekali lagi, silakan Anda ini ya, hubungi CS kami, yaitu Erina 0878 7729 1888, atau Anda klik instan.link/arah. Gitu. Oke, thank you semuanya, dan thank you Suheng udah mau berbagi dengan kita. Dan Makasih, teman-teman Suheng. ingat, kalau mau hubungin adminnya, jangan lupa buat dapat diskon spesial, masukkan kode ataupun bilang aja di chatting dari eventnya iCommunity. Nah, ini adalah salah satu bentuk tadi ya, kolaborasi tadi ya, dan salah satu benefit yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman berada di dalam sebuah komunitas ya. Jadi bisa dapat diskon spesial. Oke. Nah, teman-teman ya, thank you atas acaranya pada malam hari ini, dan kita ketemu lagi minggu depan. Ya, thank you semua. Terima kasih, Suheng. Terima kasih, Pak Juanda. Terima kasih, Suheng. Terima kasih. Kontaknya ada di atas, saya kirim lagi ya. Saya coba kirim lagi, dan saya kasih waktu 5 menit ya untuk di-save ataupun untuk tanya-tanya ke CS-nya. Jadi sambil teman-teman ada yang live, ini buat yang tertarik, silakan ada di kolom chat. Nomor pendaftaran workshop bisa hubungin di 0878 772 91888 atau ke instan.link/arah ya, dan sebutkan iCommunity untuk mendapatkan diskon spesial ya. Jadi saya akan saya akan biarkan room ini selama 5 menit teman-teman untuk bisa teman-teman mencatat nomornya. Ini ada Pak Christian nih udah datang. Halo Pak Christian, mungkin buat teman-teman yang masih ada di sini boleh say hi untuk seminar minggu depan. Kita kasih prolog sebentar karena kita akan membahas tentang kemarin yang lagi viral kan, sukses oksigen dulu. Saya share.